Halo, selamat datang di IET, Interview Edisi Tugas. Saya Syaif Fatrozi, sangat senang membersamai Anda di edisi kali ini. Kami akan membersamai Anda dalam beberapa menit ke depan. Hari ini kita bersama narasumber hebat, yaitu Ibu Tuti Iriawati, yang merupakan Kepala Desa Kembaran yang sudah berpengalaman di bidang politik. Edisi kali ini akan membahas mengenai sistem politik desa dalam perspektif antropologi, yang mana merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Halo Ibu Tuti Iriawati, bagaimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam, Ibu Tuti Iriawati boleh untuk menceritakan backgroundnya selama menjadi kepala desa Kembaran saat ini. Mungkin udah beberapa tahun menjabat, dari tahun berapa sampai tahun berapa? Sebenarnya diralat ya. Oh, gitu. Saya kepala desa Linggasari, bukan kepala desa Kembaran. Kalau Kembaran itu kecamatan. Terus saya kepala desa Linggasari, kecamatan Kembaran. Saya menjadi kepala desa sejak tahun 2007. Ya. Jadi tahun ini berarti periode ketiga. Periode ketiga berarti 17 tahun. 17 tahun. Sudah 17 tahun. Basic ya saya tadinya ibu rumah tangga. Karena setelah lulus kuliah, nikah, udah jadi ibu rumah tangga. Gak kerja. Kebetulan pada waktu itu bapak kandung saya kan menjadi kades. Saya aktif di desa. Jadi Karang Taruna sebelum bapak saya sudah aktif, berarti masih zaman masih kuliah apa ya, itu sudah aktif di Karang Taruna. Nah kemudian periode bapak saya sudah aktif di PKK karena nemenin ibu, bukan berarti kan ketua PKK. Saya diminta bantuan sama ibu untuk masuk di PKK karena kan sudah berkeluarga nih. Jadi yang dulu sebelum keluarga kan aktif di Karang Taruna. Nah, setelah keluarga aktif di PKK. Nah terus setelah bapak saya punah ada kades baru. Saya pada saat itu kadesnya Ujangan. Nah, saya ditunjuk menjadi ketua PKK. Nah setelah Pak Karsono, berarti kan setelah bapak saya ya, itu berhenti. Terus orang-orang rumah bapak minta bapak untuk maju lagi. Nah kebetulan bapak saya kan karyawan Unsud juga, tapi di perpustakaan Fakultas Hukum. Nah pada saat itu bapak saya udah PNS yang dikaryakan menjadi kepala desa tahun 1986 sampai 98, dan 10 tahun bapak saya jadi kades. Setelah purna terus dikembalikan lagi ke Unsud, dikaryakan lagi, kerja lagi di Unsud. Nah sudah purna, masyarakat kepengin bapak saya maju lagi tapi udah nggak mau. Nah akhirnya kan ada pilihan masyarakat. Jadi kan karena bapak saya nggak mau, terus sama bapak saya bahasa sininya, bahasa Linggasarinya montokna loh. Tahu nggak montokna? Pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya dari keluarga bapak harus ada. Jadi itu saya kan kaget. Saya kan sama sekali nggak minat lah untuk maju. Tapi karena desakan warga, ini benar-benar desakan warga, tokoh-tokoh rumah bapak minta saya maju menjadi kades. Ya bismillah, akhirnya bismillah terpaksa saya mau dengan support dari bapak. Nanti gampang lah jadi kades, saya ajari kayak gitu ya. Terus apalagi? Oke, mungkin kita langsung lanjut ke lebih mendalam mengenai materi aja ya. Mungkin dalam kajian antropologis kan terdapat yang namanya pranata sosial. Jadi pranata sosial itu di mana terdapat sistem-sistem yang memiliki pola-pola tertentu dalam kehidupan masyarakat. Jika dihubungkan dalam pranata politik, artinya terdapat sistem-sistem yang memiliki pola resmi tertentu pada masyarakat dalam kehidupan politik. Mungkin sepengalaman Ibu menjadi kepala desa, rangkaian apa saja sih yang
Ibu telah lewati dari tahap Ibu mengajukan pencalonan sebagai kepala desa sampai Ibu dilantik sebagai kepala desa. Mungkin boleh dijelaskan rangkaiannya apa saja, Bu? Silakan. Ya rangkaiannya ya dukungan kan. Ya. Ya dukungan, kalau tidak ada biaya kan nggak bisa, nggak mungkin, karena yang namanya pilkades, apalagi sekarang udah ada pilkada dan lain-lain. Lah itu kan berarti ada modal dulu, ada ya modalnya kan pendukung dulu ya, ada dukungan dari masyarakat, kemudian ada biaya, kos politik adalah kos politik, makanya konsen lah kalau bebas politik politik dibebaskan, tidak mungkin kan. Apa, kita harus membuat tim sukses, tahapannya kan ada tim sukses. Nah tim suksesnya ini karena ada 36 RT, ya mau nggak mau 30 dari 36 RT kita ambil dua lah ya. Nah, terus dikumpulkan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dalam sistem politik kan terdapat namanya keterlibatan berbagai pihak terkait sebelum membuat sebuah kebijakan, Bu. Nah, dalam menjalankan demokrasi seperti musyawarah desa pada Desa Linggasari, bagaimana cara Ibu Tuti Rawati dalam memastikan seluruh elemen memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan? Kalau program saya kan selalu melibatkan masyarakat. Ya, partisipan masyarakat. Pasti saya libatkan dari tokoh agama, terus dari anak-anak, ada remaja, terus ada Karang Taruna, kelompok perempuan, tokoh budaya, tokoh masyarakat, RT, udah tak kumpulkan semua. Diawali kan di Musdus dulu kan. Kepala dusun kan di sini yang memimpin untuk mengadakan, untuk mengumpulkan para tokoh yang ada di kadus. Nah saya nggak datang kalau itu, udahlah itu urusan kadus. Nah setelah di tingkat dusun kan di bawah desa, nah itu namanya musdes, musyawarah desa. Kita sudah bahan-bahannya sudah ada dari kadus 1, 2, 3 sudah ada. Nah, tinggal yang dikumpulkan juga perwakilan tokoh-tokoh para masing-masing kadus. Kalau kita tidak melibatkan semua, nanti programnya tidak bisa dinikmati seluruh elemen. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam menjalankan serangkaian musyawarah desa ya, Bu, apakah pernah terjadi deadlock atau kebuntuan gitu dalam pengambilan keputusan, seperti ada beberapa masyarakat yang sangat setuju terhadap program A, tapi pemerintah setujunya terhadap program B. Terus bagaimana cara Ibu sebagai kepala desa dalam mengatasi permasalahan tersebut? Silahkan Ibu, boleh. Sepanjang pemerintahnya nggak ada pertentangan, nggak ada. Karena kita selalu melibatkan. Jadi saya nggak mau egois selaku kepala desa, nggak mau otoriter lah. Pokoknya ayo asal itu masuk akal. Kemudian mewakili atau memang untuk kebutuhan mayoritas. Jangan untuk kepentingan pribadi malah mengalahkan kepentingan yang umum, itu nggak berlaku. Contoh untuk pembuatan jalan, pembangunan jalan setapak menuju jalan pertanian lah ya, jalan setapak. Kalau saya lihat, saya ajak audien, kita melihat kalau itu jalannya memang untuk kepentingan masyarakat banyak, oke. Tapi kalau hanya untuk kepentingan beberapa orang, 2, 3, lo ngapain diprioritaskan? Mending yang lain saja. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam kehidupan pada Desa Linggasari, apakah terdapat tokoh penting seperti ulama atau kiai yang selalu menjadi panutan dan memberikan dampak yang sangat penting bagi masyarakat desa? Silakan, Lisa. Ada. Boleh di sini ada Pondok Pesantren Mambaul Usulul Hikmah Pakung, pimpinan Kiai Haji Said Sayuti. Itu kan tokoh penting, bukan hanya milik desa, malah sudah tingkatnya sudah tingkat kabupaten. Karena di PKB beliau juga menjabat, kalau tidak salah ada punya jabatan di partai, dan di organisasi NU dia tokoh penting, Kiai Sangidun. Dan juga
bukan hanya Kiai Sang itu, tapi bapaknya juga Kiai Sepuh, masih sugeng, namanya Pak Haji Kiai Sayuti. Itu bapaknya Kiai Sang itu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam menjalankan peran sebagai kepala desa tentunya mewujudkan perdamaian dan kerjasama antar berbagai elemen dalam masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting. Menurut Ibu, apakah terdapat tantangan yang dihadapi desa ini dalam menjaga perdamaian dan kerjasama antar warga, dan bagaimana solusi yang Ibu ambil dalam mengatasi tantangan tersebut? Silahkan Ibu, boleh dijelaskan. Alhamdulillah masyarakat Ligasari pada umumnya damai dan tidak aneh-aneh loh. Ya paling kalau sensitifnya hal kayak tadi misalnya lingkungan Pak Kiai misalnya kok ada. Nah itu kan berarti karena masyarakat Bakung memang ya Ligasari nggak Bakung ya nggak Ligasari. Kalau masalah pendirian pabrik misalnya tanpa melibatkan masyarakat ya pasti ada gejolak. Apalagi sekarang dengan sistem perizinan yang model online, kemudian kepala desa sudah tidak dilibatkan, itu kan undang-undang ini Cipta Kerja Cipta Kerja. Ya kan, undang Cipta Kerja itu kan di situ ada meliputi perizinan juga kan dipermudah. Kepala desa sudah tidak dilibatkan. Itu masyarakat kan mereka taunya, loh kok ada perusahaan ini bukadesnya gimana? Dikiranya ada main dengan kades, kayak di Bakung juga seperti itu. Padahal sekarang daftar online kan bisa. Terus tanda tangannya enggak kayak dulu mengumpulkan masyarakat, itu enggak cukup samping kanan samping kiri tanda tangan udah selesai. Tapi kemarin ada yang mau mendirikan rumah pemotongan hewan. Saya tetap menggunakan undang-undang lama dengan dalih seperti itu, walaupun mereka lo kan ini kan enggak kan gampang kayak gitu kan. Sekarang tidak sulit kok. Ya tahu, tapi ini masyarakat saya. Kalau ada apa-apa sampean, saya nggak mau tanggung jawab ya. Makanya tolong untuk disosialisasikan. Kalau jenengan bilang sosialisasi sudah, nggak masa orang dua itu sosialisasi. Sosialisasi kan menyampaikan di sini ada RT, ada ketua BPD, ada kadus paling tidak kan. Jadi kalau ada apa-apa, kepala desa tahu dan siap membackup. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Dalam kajian antropologi, setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang dilestarikan eksistensinya dari dulu hingga kini. Jadi apakah di desa Linggasari ini terdapat tradisi atau kebudayaan yang sangat dipertahankan eksistensinya hingga saat ini? Silahkan Ibu boleh dijelaskan. Ada di sini tradisi suran, sedekah bumi ada. Sedekah bumi. Ya. Jadi saya cerita pas awal menjadi kepala desa, pada saat itu dihilangkan oleh kepala desa tahun sebelum 2007, berarti 98 sampai 2007 itu dihilangkan yang namanya sedekah bumi. Nah setelah saya jadi kades, saya mendapat masukan dari tokoh-tokoh masyarakat Bukades untuk diadakan sedekah bumi, jangan dihilangkan, tolong jangan dihidupkan kembali. Lah itu kan tantangan saya, makanya masyarakat sini saya kumpulkan, RT saya tantang, kalau kepengin diadakan sedekah bumi seperti zaman dulu, zaman bapak saya lah, seperti zaman bapak saya itu kan iurannya itu, karena ini namanya sedekah bumi kan berarti sumbernya itu dari para petani, para pemilik hewan ini sapi, kambing ya. Nah itu sumbernya dari situ swadaya. Yang punya sawah diminta sumbangan per bau atau per ubin, 100 ubin berapa, ayo kita duduk bersama, kita cari sumber dananya, kemudian kepengennya apa, sedekah bumi kan pada umumnya wayangan. Nah mau wayang sapa, dalang sapa, saya tantang gitu kan, minta dalang sapa. Kalau yang murah ya berarti ya cukup anggaran segini. Kalau yang kepengen terkenal, waktu itu pertama kali saya jadi gadis mintanya Gino kan paling mahal. Ya udah kita bareng-bareng, kita bentuk panitia, masyarakat seneng banget karena wah inilah benar-benar tradisi yang dulu
ada kemudian satu periode hilang. Nah ini sama saya dihidupkan kembali. Terima kasih banyak Ibu Tutirawati atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan pada hari ini. Hal ini sangat memberikan pemahaman yang lebih mengenai interview pada kali ini. Akhirnya telah sampailah kita pada penghujung acara. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih Ibu.